Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, bisa dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, itu Ibu akan mempresentasi kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang sudah berangkat pada siang hari ini. Yang pertama ada Nanda Amalia, Sakit Bu. sakit. Kemudian ada Salsabila Aira, Ibu. Rizky Amalia, Di. Saiful Mukmin, Gak tahu Bu. tidak ada keterangan. Udah. Terus ada Uswatul Hasanah, Gak tahu juga Bu. bolos juga ya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti di sini ada 2 murid dari total 5 murid ya. 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 Untuk selanjutnya, Ibu mau bertanya, kalian udah membawa buku dan alat tulis lengkap? Udah. Sudah. Materi terakhir sampai apa? Lupa Bu. Loh, kok lupa? Kalian nggak belajar ya? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan materi terakhir kita udah selesai dan sekarang Ibu akan memberikan materi baru untuk kalian. Ibu akan memberikan materi tentang akuntansi perusahaan jasa. Kalian udah tahu belum apa itu akuntansi perusahaan jasa? Belum. Iya ya kan materinya belum ada ya. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama, kalian mengetahui dan memahami apa itu perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian memahami apa itu ruang lingkup dan karakteristik dari perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, Ibu harap kalian mengetahui dan memahami apa itu dokumen transaksi dari perusahaan jasa. Sampai situ ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ya. Selanjutnya juga Ibu akan memberikan memberitahukan 2 metode penilaian dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa ini. Jadi yang pertama, metode penilaian dengan tugas harian. Tugas harian di sini Ibu akan memberikan tugas dan itu bisa dikerjakan di sekolah maupun nanti di rumah. Kemudian yang kedua yaitu ulangan harian. Ulangan harian di sini Ibu nanti akan memberikan soal pada akhir materi. Itu bertujuan agar kalian memperdalam materi tersebut dan juga agar Ibu tahu bagaimana kalian sudah memahami materi tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu langsung saja masuk ke materi pada siang hari ini. Nanti Ibu akan tayangkan video dan kalian bisa menyimak video tersebut. Nanti kalau ada pertanyaan yang kalian masih mengganjal di hati bisa ditanyakan pada Ibu, tapi bisa kalian tulis terlebih dahulu. Ya, Ibu akan tayangkan video dan kalian akan menyimaknya.
Apa yang dimaksud perusahaan jasa? Menurut Philip Kotler, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa bengkel atau servis kendaraan, transportasi, telekomunikasi, salon, persewaan atau rental komputer, jasa pengacara, notaris, serta konsultan teknik, dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa yang dimaksud siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan, sehingga berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Idealnya, lembar kerja yang digunakan perusahaan jasa cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang ataupun dengan perusahaan manufaktur. Misalnya, pada perusahaan jasa hanya terdapat akun pendapatan untuk transaksi penjualan. Sedangkan pada perusahaan dagang, transaksi penjualannya bisa mencakup akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Ya, baik anak-anak. Setelah tadi Ibu menayangkan video dari gambaran perusahaan jasa, Ibu harap kalian sudah sedikit ada gambaran ya tentang perusahaan jasa. Namun, kan tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk menuliskan hal-hal yang kalian belum ketahui. Maka dari itu, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mencari informasi maupun sumber-sumber dari materi perusahaan jasa. Jadi kalian bisa mencari di buku paket ataupun dari internet. Ibu bebaskan terhadap kalian untuk mencari di mana. Ya, silakan bisa mencari materi itu terlebih dahulu. Jangan lupa dicatat juga ya. Ya, baik anak-anak. Waktu buat kalian mencari informasi sudah selesai ya. Ibu harap kalian sudah mencatat hal-hal penting ataupun hal-hal yang kalian belum tahu dari materi perusahaan jasa. Nah, sekarang waktunya Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa saja hasil yang kalian dapat dari materi tadi ya? Yang pertama, Ibu mau tanya pengertian dari perusahaan jasa. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Sasa. Perusahaan jasa yaitu suatu usaha aktivitasnya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan jasa dapat juga diartikan dengan sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dan memperoleh keuntungan. Ya, tepat sekali. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitasnya memproduksi jasa serta tujuan dari perusahaan jasa untuk memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya, Ibu tanya tentang karakteristik dari perusahaan jasa. Jadi karakteristik kan ada banyak tuh, sekalian penjelasannya juga ya. Mungkin Kiki mau jawab? Karakteristik dari jasa antara lain: A. Ketidakberwujudan, yakni jasa
jasa biasanya tidak dapat diidentifikasi secara fisik sehingga tidak dapat disimpan dan harus segera dikonsumsi pada saat diperoleh. Ketak terpisahkan, yakni keterlibatan konsumen tidak dapat dipisahkan dari jasa yang harus diberikan dan dalam hal tertentu konsumen lain juga terlibat dalam menikmati jasa. Keanekaragaman, yakni jenis dan kualitas layanan berbeda-beda untuk tiap konsumen sehingga sulit distandarisasikan kegiatan layanannya. Keterlenyapan, yakni manfaat mereka pada jasa akan habis atau lenyap dengan cepat sehingga konsumsi jasa akan dilakukan konsumen secara berulang, misal jasa cuci mobil. Ya, benar sekali. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dari karakteristik perusahaan jasa itu ada 4. Yang pertama adalah ketidakberwujudan. Kemudian yang kedua, ketak terpisahan. Dan yang ketiga, keanekaragaman. Yang keempat, keterlenyapan. Sampai sini sudah bisa dipahami kan? Alhamdulillah ya. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri perusahaan jasa. Mungkin ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri perusahaan jasa? Mau menyebutkan ya, silakan. Ciri-ciri perusahaan jasa, penghasilannya berasal dari penjualan jasa. Dalam proses memproduksi jasa bisa atau tidak membutuhkan bantuan dari produk fisik. Jasa yang ditawarkan tidak sama, jadi setiap konsumen bisa mendapatkan jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lainnya. Tidak mempunyai persediaan produk dalam wujud fisik karena produk yang dijual adalah produk yang tidak memiliki wujud atau jasa. Jadi produk yang dihasilkan tidak bisa dilihat akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Seringkali peningkatan harganya mempunyai sifat yang tidak mutlak sebab murah atau mahalnya harga yang ditentukan oleh perusahaan tergantung dari tingkat kebutuhan konsumen. Jasa yang didapatkan tidak dapat disimpan, jadi sekali dibeli maka pemakaiannya akan langsung habis. Ya, terima kasih kepada Kiki yang telah menjelaskan apa itu ciri-ciri dari perusahaan jasa. Mungkin teman-teman yang lain kan ikut mendengarkan ya. Berarti Ibu kira kalian juga sudah paham tentang materi pada ciri-ciri perusahaan jasa. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup dari perusahaan jasa. Kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu ruang lingkup dari perusahaan jasa. Jadi ruang lingkup perusahaan jasa yaitu perusahaan jasa yang merupakan perusahaan yang hanya dalam bidang jasa akan memberikan pelayanan jasa dan juga akan menjual jasa tersebut. Jadi ruang lingkup dari perusahaan jasa itu sangat sempit. Contohnya saja dokter. Saat dokter memeriksa pasien, kemudian akan memberikan resep kepada pasien, sudah sampai di situ saja jasa dari seorang dokter. Jadi karena perusahaan jasa tidak memproduksi barang, jadi perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan di dalam gudang karena hanya menghasilkan jasa, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Contoh satu lagi biar kalian lebih jelas ya. Ada yang tahu perusahaan transportasi? Misalnya Damri gitu ya. Ya, kalian kan juga mungkin kalau keluar kota juga naik bus. Jadi perusahaan transportasi tersebut adalah perusahaan jasa, di mana perusahaan tersebut menggunakan media transportasi atau produk yang bisa dilihat untuk menghasilkan perusahaan jasa. Jadi bus itu sebagai perantara. Contohnya saja kita membeli tiket bus, kemudian kita akan mendapatkan pelayanan pengantaran sampai tempat tujuan. Kemudian jika kita sudah sampai di tempat tujuan, maka sudah habis pelayanan tersebut. Maka apabila kita ingin menaiki bus kembali, kita harus membeli tiket kembali. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk selanjutnya ada tentang dokumen dari perusahaan jasa. Dokumen-dokumen dari perusahaan jasa biasa digunakan sebagai transaksi dalam perusahaan jasa. Kalian sudah pernah lihat dokumen-dokumen dalam perusahaan jasa belum? Belum. Ya, Ibu ada contohnya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk yang dokumen perusahaan jasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dokumen internal dan yang kedua itu dokumen eksternal. Kalian tahu dokumen internal? Ya, tidak kalian tahu. Ya, jadi Ibu jelaskan di sini ya. Dokumen internal adalah dokumen transaksi yang berkaitan dalam internal dari suatu perusahaan. Jadi
perusahaan jasa. Berikut ini nanti Ibu akan memberikan contoh gambaran dari dokumen perusahaan jasa, ya. Ya, ini adalah contoh dari dokumen transaksi pada perusahaan jasa. Yang pertama ada kwitansi. Ini contoh dari kwitansi ya. Saya bikin dia mau pegang. Itu kwitansi. Kemudian ada mana? Faktur. Ini bukti dokumen transaksi eksternal ya, maaf ya, eksternal. Ada faktur. Terus kemudian ada nota kredit. Oke ya, bisa dipahami ya, ada namanya di situ. Ada juga nota debit. Ini contoh dari dokumen transaksi eksternal. Kemudian dokumen transaksi internal yaitu ada memo. Kemudian ada bukti kas keluar dan juga ada bukti kas masuk. Ya, sudah bisa dilihat ya, udah ada gambaran ya. Ya, karena udah ada gambaran, Ibu kira kalian juga sudah cukup paham tentang materi perusahaan jasa pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan jasa. Transaksi tersebut antara lain yang pertama, investasi oleh pemilik. Kalian tahu investasi oleh pemilik? Jadi nantinya jika misalnya Ibu akan mendirikan usaha, jadi Ibu akan menginvestasikan uangnya untuk jasa tersebut. Jadi sebagai modal, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelian peralatan dan perlengkapan. Pembelian peralatan dan perlengkapan di sini bertujuan setelah kita mendirikan usaha, kita menanamkan modal, maka kita harus membeli perlengkapan untuk aktivitas usaha. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pendapat penghasilan. Pendapat penghasilan di sini setelah kita mendirikan usaha, setelah kita memberi peralatan dan perlengkapan, kita menjual jasa dan kita mendapat pendapatan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pembayaran beban. Beban di sini adalah beban yang telah kita pakai untuk melakukan perusahaan jasa, untuk melakukan aktivitas jasa tersebut. Jadi setelah kita menanamkan modal, memberi perlengkapan, mendapat pendapatan, dan juga ada pembayaran beban. Kemudian yang kelima yaitu penerimaan piutang. Penerimaan piutang di sini, misal ada konsumen yang hutang pada kita dan kita suatu hari akan menerima piutang. Kemudian yang keenam adalah pengembalian harta kepada pemilik. Jadi setelah kita mendapat penghasilan yang banyak, pemilik tersebut berhak untuk mengambil hasil dari pendapatan digunakan untuk kepentingan selain perusahaan jasa. Ada yang ditanyakan dari transaksi tersebut? Tidak. Ibu kira juga sudah paham ya. Mungkin kalian jika belum paham bisa kalian pelajari dalam buku materi, begitu ya. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan soal tentang transaksi perusahaan jasa. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar dari yang Ibu jelaskan tadi. Bisa dipahami dulu ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk memahami. Ya, Ibu kira waktu kalian untuk memahami dan mengerjakan soal latihan sudah cukup ya? Ya, Ibu akan meminta kalian untuk maju menuliskan jawaban kalian. Mungkin nomor 1 ada yang mau menjawab? Ya, langsung maju ya.
memulai usaha. Berarti Rashid akan mengeluarkan uang. Rashid akan mengeluarkan uang untuk memulai usaha ya. Berarti di dalam perusahaan kasnya akan bertambah sebesar 10 juta. Kemudian modal bagi perusahaan juga akan bertambah sebesar 10 juta. Sampai sini paham? Paham. Ya. Kemudian tanggal 2 Januari, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing 2.750.000 secara tunai. Jadi di sini peralatan bengkelnya debit karena Rashid membeli peralatan. Perlengkapan bengkel juga bertambah karena Rashid membeli perlengkapan senilai 2 juta dan juga 750. Kemudian karena pembelian tunai, maka yang dikeluarkan adalah kas. Jadi kasnya sejumlah 2.750.000. Tapi ini penulisannya kurang menjorok ya, karena kas itu lebih ke sebelah kanan. Jadi ini kurang ke sebelah kanan ya. Paling ini aja sih ya. Menjorok ke sini ya. 2.750.000. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Paham. Ya, alhamdulillah paham. Jadi nanti ini kan masih ada soal banyak. Bisa dilanjut